Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 5 saja. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5, kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat yang pertama, lalu jemaat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang kelima. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Ya, kesayangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sebelum ada Raja Saul, Tuhan adalah raja atas umatnya. Tetapi bangsa Israel karena ingin meniru pada bangsa-bangsa yang lain, ingin memiliki raja sendiri. Supaya kita sama kira-kiranya dengan pemerintahan yang lain. Atas kekerasan hati orang Israel dan kedegilan hatinya, mereka mendesak Samuel untuk mentabiskan Saul menjadi raja. Ketika mereka memilih Raja Saul dan bukan pilihan Tuhan, Saul gagal. Karena kekuasaan seringkali membuat orang menjadi lupa diri. Lalu Tuhan menunjuk Daud sebagai raja. Sejak itu Daud menjadi lambang bahwa inilah raja yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi ternyata Daud dan keturunannya juga tidak baik. Karena itu Tuhan lalu dengan kata lain menghakimi, menghukum mereka. Perumpamaan hukuman kepada raja, keturunan Raja Daud dan raja-raja yang ada di dunia ini tergambar pada Yesaya pasal 10 ayat 33 dan 34. Diberikan secara simbolis lambang seperti ini. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Keturunan Daud diumpamakan seperti pohon yang tumbang sehingga runtuh, jatuh. Dan itulah yang diumpamakan di sini. Dan ketika dikatakan di situ bahwa
dari pohon yang tumbang ini suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tuhan mengambil alih kembali untuk menjadi raja atas umatnya. Bukan lagi manusia yang menjadi raja. Melalui Yesus, Tuhan adalah raja dan dia adalah Tuhan. Karena itu kita punya raja, namanya Yesus Kristus. Tuhan mengambil alih kembali. Tapi dari pohon yang tumbang ini, yang sudah menjadi tunggul, akar perjanjiannya tidak terbongkar. Karena janji Tuhan itu kekal. Sekali Tuhan berjanji menyelamatkan, memilih, kekal selama-lamanya. Tuhan tidak tergoda dengan apapun. Karenanya dikatakan di situ satu tunas akan tumbuh. Kata tunas itu memakai kata hoter, tunas. Dari tunggul bernama Geza. Geza di dalam Yesaya yang lain diterjemahkan juga adalah yaitu seperti cangkok. Jadi lewat cangkok itu tunas itu tumbuh. Kita sama halnya. Kita seperti pohon yang tumbang, yang harus ditumpas habis. Tetapi lewat Yesus kita dicangkokkan sehingga kita beroleh keselamatan itu lewat Dia. Dari sini kita ingin belajar bagaimana kata hoter dan kata geza supaya tunggul ini bertumbuh. Terkadang kala hidup kita juga seperti pohon yang sudah tumbang, runtuh, rapuh, tua, jatuh, sehingga tidak ada harapan lagi. Tetapi karena kita dicangkokkan oleh Yesus, kita bertumbuh. Artinya bertumbuh di sini hidup dalam hadirat Tuhan. Karena itulah yang dikatakan di sini. Maka dia bertumbuh itu dan berbuah itu karena ada hadirat Tuhan. Saya kasih contoh begini. Hidup sudah susah. Seringkali kita jatuh. Dan manusia bagiannya adalah jatuh. Tidak seorang pun manusia yang tidak pernah jatuh. Baik ekonominya, baik hidupnya, baik keluarganya, semuanya. Tetapi setelah jatuh, apalagi sampai miskin, lalu lari dari Tuhan. Tidak berserah kepada Tuhan. Apa untungnya? Kalau sudah jatuh, tumbang, datang hidup dalam hadirat Tuhan. Dan tidak ada ruginya. Karena di dalam hadirat Tuhan, dia bisa bertumbuh. Hidup menurut kehendak Tuhan. Sekarang saya kasih contoh lagi. Seringkali kita dihinggapi dalam hidup ini gelisah, khawatir, takut, cemas. Pada waktu kita khawatir, cemas, ya, takut, kita berkata-kata dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita khawatir, kita itu ngobrol dengan diri kita sendiri. Apa yang kita khawatirkan. Sehingga itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidur. Meskipun kita sudah punya kesimpulan, tapi bolak-balik. Tapi kalau saudara bicara dengan Tuhan, kita pasti beroleh kekuatan, beroleh jalan keluar. Jadi orang yang khawatir bicara dengan dirinya sendiri, orang yang berharap dan berdoa bicara dengan Tuhan. Daripada tidak bisa tidur semalaman, lebih baik bangun, berlutut dan berdoa. Pasti Tuhan berikan kekuatan. Karena Tuhan punya rencana, dan rencananya itu selalu di dalam hadiratnya ada kehidupan.
Di dalam hadiratnya ada pertumbuhan. Dalam hadiratnya ada tunas. Katakan amin. Hidup kita juga seperti itu. Dalam hadirat Tuhan kita hidup. Karena Tuhan punya rencana, punya kehendak yang tidak bisa kita pikirkan. Di luar dugaan kita sama sekali. Sehingga ayat ini berkata bahwa dengan demikian Taruk itu akan tumbuh dan berbuah. Yang tidak mungkin, tapi dimungkinkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Supaya kita bisa melihat karena roh Tuhan. Ayat yang kedua, roh Tuhan itulah kekuatan. Saya percaya kita ingin berubah. Kita ingin hidup lebih baik. Kita ingin menjadi hidup lebih baik. Ada keinginan, ada kemauan, tapi tidak punya kekuatan. Roh Tuhan punya kekuatan untuk supaya kita bisa berubah. Ya, dan roh Tuhan memproses kita, membuat kita sesuatu yang lebih indah lagi. Kadangkala ada peristiwa dalam hidup ini yang tidak kita inginkan terjadi. Kita tidak mengerti mengapa ini terjadi. Orang baru menikah tidak pernah berpikir bercerai, tapi terjadi perceraian. Ada salah satu pasangannya meninggal dunia. Anak yang baru lahir meninggal. Lalu apa? Inilah rahasia kehidupan. Hidup itu ada realita dan ada rahasia. Rahasia kehidupan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita minta datang kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti. Sama halnya apa yang terjadi dengan Ayub. Dahsyat sekali. Dia baik, dia beribadah, dia taat Tuhan, tapi ditimpa sesuatu di dalam kehidupannya, rumah tangganya, sehingga seperti tidak berdaya. Tuhan itu punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa gagal apa yang kita rencanakan, tapi Tuhan punya maksud lebih indah. Sekarang saya ingin kasih contoh begini untuk memudahkannya. Saya ketika sedang sekolah pendeta di Batu Malang, ya, tahun 74, saya masuk sekolah di Batu Malang di I3 untuk menjadi pendeta. Setelah bertobat, saya ingin dilengkapi supaya saya bisa melayani Tuhan. Masuklah saya sekolah di sana. Baru sekolah 6 bulan, tanggal 15 Juni, saya ditangkap oleh Kopkamtib. Karena kesaksian saya, pertobatan saya, sebelum saya masuk sekolah, dituntut, ditangkap, dibawa ke Jakarta, dan terus melalui proses. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bebaskan saya. Saya tidak korupsi, saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Kenapa Tuhan biarkan saya ditangkap? Bukankah lebih berguna saya sekolah di Batu Malang untuk menjadi hamba Tuhan? Kan itu pikiran kita. Tapi Tuhan izinkan saya ditangkap. 6 tahun dibiarkan. Waktu saya ditangkap, istri saya meneruskan sekolah. Dia sekolah, sebelum saya bebas 4 tahun, dia sudah selesai. Saya masih ditangkap. Rupanya Tuhan tahu didikan, latihan, ya, untuk menyerahkan diri yang terbaik bagi saya, penjara. Tuhan lebih tahu.
Sehingga lewat penjara yang 6 tahun itu, karena saya ditahan atas subversi Pempres 11 oleh Kopkamtib, ya, ketat sekali, dan tidak boleh bawa buku apapun. Padahal saya hobinya membaca. Dan kalau tidak ada buku baru, panik saya. Saya selalu mencari di toko buku baru. Sekarang saya tidak boleh baca, kecuali yang diizinkan, Alkitab. Alkitab saya baca, bolak-balik saya baca. Supaya Tuhan mendidik saya untuk tidak mengandalkan buah pikiran saya. Dia ingin mendidik saya untuk mendalami Alkitab, membaca Alkitab, bergantung pada Alkitab. Itu maksud Tuhan. Sehingga itulah proses. Istri saya tamat, tentu gelarnya STH. Saya tidak dapat gelar apa-apa dari sekolah. Keluar penjara 6 tahun, SDA, sudah diuji Allah. Jadi ada sekolah ujian Tuhan. Itulah kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita, yang tidak kita inginkan. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pergumulan kita, kesusahan kita, Tuhan pasti menang di ujung sana. Rencananya tidak pernah gagal. Selalu akan tumbuh tunas yang baru. Mengalami sesuatu. Saya di penjara, dipindahkan sana sini. Ya, kasus saya tidak ada di Surabaya. Tapi pada waktu di penjara, karena mungkin di Jakarta ribut, hiruk pikuk, saya dipindahkan ke Surabaya. Saya di Kalisosok 2 tahun 5 hari. Jadi saya penduduk Surabaya, saudara. Ya, di Kalisosok 2 tahun 5 hari. Dimasukkan di sana. Mengalami proses. Jadi ketika mengalami proses, ya, karena kalau orang baru pindah itu masuk kamar namanya karantina. Karantina 2 minggu untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru. Di karantina, ya, kamarnya itu saya masih ingat, di situ ditulis 25 orang maksimum, tapi isinya hampir 90 orang. Jadi tidurnya seperti sardensis, bergerak satu, bergerak semua, harus seirama. Saya tidak bisa tidur, saya hanya duduk saja sambil bersender di tembok. Di bawah memang ada atas, tapi atas itu yang hebat-hebat, yang jago-jagoannya. Jadi saya di bawah dekat pintu duduk, tidak bisa tidur. Ternyata teman yang dekat juga orang tidak bisa tidur juga. Akhirnya dia tanya, kamu perkara apa? Ya, saya bilang saya Pempres 11. Kamu apa? Dia bilang, oh saya 363. Kamu 362. Hebatnya orang penjara enggak bicara kasus, bicara KUHP. 362 pencurian siang hari, 363 pencurian malam hari. Lalu dia tanya, kamu Pempres 11 itu apa? Subversi, saya bilang. Hukumannya apa? Ancamannya, hukumannya mati. Hah? Ancaman hukuman mati? Mulai bisik-bisik mereka. Malam besok saya langsung dipindahkan ke atas karena hukuman berat ditakutin orang, saudara. Jadi kalau masuk penjara jangan hukuman yang ringan-ringan ya, yang berat, diseganin orang, saudara. Langsung suruh di atas, jadi bisa tidur. Lalu tanya-tanya semua, kenapa? Saya bilang karena saya pindah agama. Pindah agama? Pindah agama ditangkap? Iya, saya bilang, goblok sekali.
Saya senang sekali. Seperti ada pembelaan di antara orang. Ya, orang bodoh, narapidana, kriminal bisa bela saya. Bodoh sekali yang nangkap. Iya, saya bilang, goblok sekali. Masa? Lalu dia tanya, pindah agama bagaimana? Kamu dulu agama apa? Saya cerita. Waktu saya cerita mulai ada yang bilang, oh pantas. Ya, pantas. Tapi dari sekian saya cerita, ada seseorang mendengarkan. Dan dia bilang, mau ndak berdoa buat saya? Saya doakan mereka. Mulai mereka banyak minta doa. Saya doakan. Ya, saya doakan mereka supaya bebas. Saya sendiri masih di penjara. Ironis memang. Hidup kita seperti itu. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan serba hebat, serba ada, serba istimewa. Enggak. Sementara kita mengalami kesusahan, sementara kita mengalami pergumulan, kita diminta doa, mendoakan doa orang lain. Tapi justru saat kita sedang mendoakan orang lain, ada kekuatan yang muncul kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Jadi bukan saudara sudah hebat, istimewa, serba ada, lalu mendoakan orang lain, saudara tidak punya masalah, lalu saudara bisa mendoakan orang lain. Tidak, sementara kita punya masalah, bisa melayani Tuhan. Akhirnya seseorang ini minta saya, dia bilang supaya dibaptis. Saya belum jadi pendeta, minta dibaptis. Dia bilang, bagaimana? Hukuman saya berat, perampokan dan pembunuhan. Kalau saya mati nanti, saya minta dibaptis. Bagaimana baptisnya? Di penjara itu di setiap sel ada kamar mandi, bak mandi yang besar. Ya, jadi saya bilang, ya kita harus di sana dijaga oleh orang yang preman juga, yang narapidana juga. Jadi kami kasih rokok 1 bungkus supaya kami bisa duluan ke kamar mandi. Ya sudah, masuklah. Saya baptiskan dia. Di bak mandi yang besar itu, masuk, dibaptiskan. Baptis, saya ingat-ingat waktu saya dibaptis dulu seperti itu, maka saya baptiskan juga seperti itu. Dan saya berdoa buat dia, dalam nama Yesus. Ketika saya bangkitkan, dia bilang, aku hampir mati. Kenapa? Saya lupa. Mestinya doa dulu, baru tenggelamkan. Saya tenggelamkan dulu, baru doa. Jadi ketika, ya itu kesalahan buat saya belajar. Akhirnya saya sekarang belajar, oh baptis itu begitu. Karena apa yang saya ingat? Cara Tuhan melatih kita, cara Tuhan mendidik kita. Lewat kesalahan, kekeliruan kita, Tuhan sedang mengajar dan mendidik kita. Katakan amin. Jadi jangan takut, jalani hidup itu. Hidup itu bukan pelarian, hidup itu perjalanan. Jadi harus dijalani, jangan lari-lari. Jalani. Tuhan mendidik kita. Dia lengkapi semua. Coba perhatikan ayat yang kedua. Apa yang melengkapinya? Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan, Ruach Adonai. Dalam Yesaya 53 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya itu sama dengan berarti tumbuh, bertunas di hadapan Tuhan. Jadi kalau tumbuh dan bertunas itu satu proses. Jadi hidup kita ini terus bertumbuh, proses. Ikuti proses itu. Tidak ada orang sekali jadi langsung jadi orang kudus. Begitu bertobat lahir baru langsung lemah lembut. Enggak, proses. Alami proses itu. Yang penting kita ingin ada kemauan untuk berubah. Meskipun punya kemauan untuk berubah, tapi kita tidak punya kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita untuk mencapai perubahan itu.
Hari lepas hari. Doain orang lain bebas, saya masih terpenjara. Terus menerus. Akhirnya dipindahkan lagi ke Jakarta. Pindah lagi ke RTM, Rumah Tahanan Militer. Terus setiap kali pindah, naik pesawat, lalu diborgol. Borgol itu bukan borgol begini saya. Satu di tangan saya, satu di tangan petugas. Jadi berdua kita. Ya, kuncinya dipegang oleh komandannya. Kita diborgol berdua. Saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Di pesawat, saya mau ke toilet. Tidak dilepas, dia ikut. Kan toilet pesawat kecil. Jadi terpaksa dia separuh di luar, separuh di dalam. Seperti menyiksa. Ketika saya duduk, Tuhan kasih hikmat. Itulah arti Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah membebaskan kita. Dia selalu bersama kita. Kemana saja. Ketika saya mengingat itu dan tersenyum, penjaga itu bertanya, kenapa senyum? Ini arti Immanuel. Tuhan bersama saya. Jadi Tuhan mengajar itu bukan di kelas yang hebat, bukan di gua ketika kita semedi. Justru saat-saat kita hidup, menjalani kehidupan, ya, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita, bahkan memberikan hikmat supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Katakan amin. Ya, jalani hidup ini. Karena roh Tuhan itulah dikatakan roh Adonai itu, ya, kita lanjutkan di sini ayat yang kedua tadi. Roh Tuhan ada padanya, terus lanjutkan apa? Rohi hikmat dan apa? Pengertian. Apalagi? Roh nasihat dan apa? Perkasaan. Apalagi? Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya bahas satu-satu. Roh hikmat, hokmah. Hikmat. Hikmat itu adalah firman logos. Ya. Jadi dia memberikan kepada kita. Lalu pengertian, bina. Jadi hikmat itu mengalir ada dalam diri kita, kemudian kita diberi pengertian, bina. Jadi baca Alkitab. Bagaimana kita bisa punya hikmat kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Baca Alkitab. Selama saya di penjara 6 tahun, 25 kali saya tamat baca ini. Bolak-balik, baca belum selesai. Makanya saudara yang tidak pernah selesai satu kali pun baca Alkitab, saya berdoa supaya ada kesempatan di penjara. Ya. Tidak di penjara ketika engkau sakit. Tidak di penjara ketika engkau susah. Tidak di penjara ketika engkau bangkrut. Lalu mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa diberikan pengertian oleh Tuhan? Pengertian buat kita. Jadi hokmah, bina. Jadi hikmat selalu diberikan pengertian. Lanjutkan di sini, ya. Roh nasihat. Kata roh nasihat sebetulnya etsa. Etsa itu nasihat kemenangan. Jadi sama kata etsa dengan kemenangan. Tuhan berikan itu. Ya, roh untuk mencapai kemenangan itu, semangat untuk mencapai kemenangan itu. Kalau tidak ada semangat itu, orang tidak akan mencapai kemenangan. Itulah dikatakan etsa. Karena itu dikatakan keperkasaan. Ya, keperkasaan, gepura. Ya, gepura untuk mencapai kemenangan itu. Jadi hikmat, hokmah, bina, ya, etsa, gepura. Hikmat.
Dilanjutkan di sini adalah dikatakan di situ roh pengenalan, da'at. Pengenalan itu adalah karena kita bergaul. Kita bergaul dengan Tuhan, kita kenal Dia. Sama dengan halnya suami istri. Saya kasih contoh begini. Saya ini aslinya orang Metodis, gereja Metodis. Sampai hari ini saya tetap gereja Metodis. Saya di gereja lain itu TUG, Tenaga Utusan Gereja. Waktu saya masih menjadi gembala resort Jakarta Barat di Metodis, saya punya bendahara, dan setiap hari Senin kami kumpul di rumah bendahara untuk membicarakan gereja. Dan bendahara kami itu sudah tua, Om dan Tante Gan sudah tua. Tinggal berdua, anak-anaknya sudah tidak di rumah lagi, sudah menikah dan berumah tangga. Dan pada waktu kami ke sana, ya, dia menjamu kami. Dia berikan kopi susu dan pisang goreng. Pada waktu dia hanya minta kopi susu pisang goreng dengan istrinya, dia hanya bilang begini, Ma. Istrinya masuk ke dalam, bawa kopi susu pisang goreng. Saya heran, di kamus bahasa ya tidak ditemukan arti itu kopi susu pisang goreng. Kok bisa ngerti dia ya? Karena kopi susunya pisang gorengnya panas, kopi susunya habis, saya bilang dengan tante, jawabannya lain. Domini tidak, karena di gereja kami saya dipanggil Domini. Domini tidak boleh genit sama orang tua. Loh, saya bilang, Om tadi bilang, tante ngerti kopi susu pisang goreng. Kok saya bilang yang sama? Lain. Karena dengan mereka bergaul. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan ngerti, saudara ya. Orang lain boleh tidak ngerti, Tuhan nggak ngerti. Karena bergaul. Ini bergaul enggak? Ya. Bergaul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Pasti dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memberikan pengenalan dengan Dia. Kita jadi kenal, bersekutu dengan Dia selalu. Karena suami istri itu lama-lama bergaul. Coba ada mertua datang, giliran mau pulang, suami bilang, Ma, tahu dia ongkosin maksudnya. Iya, ngerti. Karena bergaul. Jadi yang penting itu bergaul. Melalui apa? Ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Dia. Sebab di dalam doa itu ada harapan. Amin. Semua orang punya harapan. Tidak ada manusia hidup ini tidak punya harapan. Tapi harapan di dalam Tuhan adalah kepastian. Kita pasti beroleh jalan keluar. Kita pasti beroleh hidup yang kekal. Kita pasti masuk surga. Katakan amin. Pasti. Pengharapan kita tidak sia-sia. Pengharapan kita adalah kepastian. Kalau tahu pengharapan itu ada kepastian, maka apapun masalah kita, berdoa, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Terakhir, 2 tahun 5 hari saya di penjara Kalisosok. Dan waktu itu kepala penjaranya Pak Sawito. Bukan anak Tuhan. Ya. Saya dengar waktu saya baru di sana, istri Pak Sawito ini sakit keras. Ya, saya tidak kenal, tapi saya berdoa. Karena saya di kamar besar, ya, hanya 3 orang, jauh-jauhan. Jadi kalau berdoa saya bersuara. Kenapa? Karena kalau tidak bersuara rasanya tidak mantap. Kalau bersuara kan bisa didengar sendiri oleh kita. Jadi saya bersuara.
Jadi saya berdoa buat istri Pak Sawito, Ibu Sawito yang sakit. Rupanya kepala penjara itu kalau malam suka kontrol. Jadi pas di kamar saya, dia dengar namanya disebut. Besok pagi saya dipanggil oleh kepala penjara. Semua orang berpikir, kamu salah apa? Baru pindah, kok sudah dipanggil kepala penjara? Tidak tahu. Biasanya orang dipanggil itu salah. Sudah. Sampai di kantornya, dia langsung tanya, dari mana tahu istri saya sakit? Dari pegawai Bapak. Oh ya, kamu berdoa. Mau enggak? Nanti malam, ya saya bawa ke rumah dia. Rumahnya kan di penjara Kalisosok kalau masih posisi dulu. Sekarang kan sudah dijual. Jadi saya tidak tahu lagi, saya tidak dapat ganti rugi lagi juga itu, saudara. Padahal pernah penduduk situ, saudara. Kan di sebelahnya, ya rumah kepala penjara itu di sebelahnya, asramanya di depannya, sebelahnya lagi kantor kejaksaan negeri. Jadi di sebelahnya. Mau enggak ke sana? Tapi jangan lari katanya. Ya enggak, doakan ya. Ya sudah. Pokoknya malam itu setelah jam 7 malam dikawal, dibawa ke rumah kepala penjara untuk mendoakan ibu. Dan ibunya sudah terbaring, sudah dilapisin kain saja, sudah kurus kering sekali. Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Ibu Sawito. Sudah. Kembali lagi ke kamar dan saya tetap berdoa. 2-3 hari Pak Sawito panggil saya, Ibu ada kemajuan, mulai bergerak. Doakan terus ya. Iya, karena dia pikir dibuat orang. Karena ke dokter tidak ada penyakitnya. Saya doakan lagi. Terus minta. Seminggu, 2 minggu, ibu sudah bisa ke dapur dan masak. Sejak hari itu, ya, setiap siang saya dapat kiriman rantangan dari istri kepala penjara. 2 tahun lebih tidak pernah makan jatah penjara. Jatahnya sama dengan kepala penjara. Cara Tuhan menolong. Amin. Ada caranya. Burung gagak di tepi sungai Kerit. Itulah dia jadi burung gagak di tepi sungai Kalisosok. Iya, cara Tuhan. Kita akhirnya mengerti firman Tuhan. Bukan teori lagi. Bahwa burung gagak itu sanggup dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan kepada kita. Caranya, itulah hidup. Jadi hidup dengan masalah, hidup dengan pergumulan, makin lama makin kita kenal. Tuhanku memeliharaku, Tuhanku menyertai aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Katakan amin. Ya, karena dia adil. Dia tidak menghakimi orang. Makanya kita tidak boleh juga menghakimi orang lain. Jangan. Orang yang bercerai itu sudah menderita. Jangan dikata-katain lagi. Jangan diejek-ejek lagi. Tambah lagi penghakiman kepada dia. Amin. Ya, doakan kepada dia. Jangan menghakiminya. Tuhan itu adil. Ini gambaran yang jelas. Sehingga dia tetap dikatakan ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita lihat. Jadi kekuatan yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yirat Adonai. Yirat Adonai. Arti takut, respect kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Indah. Sehingga dikatakan dengan ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Sedek, kebenaran sedek, kesetiaan emuna. Kebenaran dan kesetiaan. Amin. Kebenaran dan kesetiaan. Setia. Emuna. Kata emuna juga menjadi kata percaya. Jadi kata percaya dan setia tidak bisa dipisahkan. Orang yang percaya adalah orang yang setia. Katakan amin. Ya. Orang yang percaya itu adalah orang yang setia. Orang yang tidak setia itu berarti orang yang tidak percaya. Mudah sekali. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah.
Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berpikir pernah mau cerai. Ayo. Ketika puncak-puncaknya tentu pernah berpikir mau bercerai. Tapi ingat, yang memberkati kita siapa? Pernikahan kita diberkati oleh siapa? Tuhan. Ya, sekali lagi, yang memberkati pernikahan kita siapa? Tuhan. Jadi ingat, kalau ada masalah berserah kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak bela. Tidak mungkin. Tuhan pasti membela. Jadi apapun niat kita, kalau Tuhan membela, Dia tidak akan mengizinkan kita. Dua menjadi satu. Siapa yang mempersatukan kita? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tolong ingat, ketika kita berniat cerai, tolong ingat, kita dipersatukan oleh Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Luar biasa. Bukan kekuatan kita. Saya berbicara ini karena saya sudah menikah April nanti 55 tahun. 55 tahun. Saudara pikir dahsyat, hebat? Enggak. Gitu. Kalau bukan Tuhan, siapa kami? Tuhan. Banyak masalah. Biar rumah tangga pendeta juga ada masalah. Bertengkar. Jengkel. Sampai hari ini saya tidak pernah mengerti siapa dia. Iya. Karena perempuan itu makhluk yang paling sulit dimengerti. Loh iya saudara. Kenapa? Ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tidur. Jadi sampai hari ini kita tidak tahu, tiba-tiba ada saja. Ya begitu. Makanya jangan coba-coba melawan wanita. Ya, dia makhluk yang tidak pernah tidur. Kita terlena tidur, dia awas terus. Oh, itu makhluk yang paling dahsyat. Saya berani ngomong karena dia tidak hadir. Kalau dia hadir, saya tidak berani ngomong. Pasti ada bencana nanti setelah itu, saudara. Tapi percayalah, karena Tuhan yang berikan kekuatan. Setiap kali ada masalah, kejengkelan, segala sesuatu, gitu, Tuhan ingatkan, itu tulang rusukmu. Yang ada bagian dalam dirimu menjengkelkan. Memang tulang rusuk kadang-kadang menjengkel. Yang susahnya kadang-kadang dia berubah posisi, tidak jadi tulang rusuk, tulang sikut masalahnya. Nah, itu. Jadi itulah kekuatan. Tapi itulah rumah tangga, dinamika. Kalau ada Tuhan, ujungnya indah, ujungnya damai, ujungnya sejahtera. Amin. Jadi apapun yang kita pikir di sini perlu Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Saudara percaya? Dia jalan keluar. Dia kekuatan bagi kita. Amin.